Kantor pengacara Mesri Pitito di California hari itu kedatangan seorang tamu yang gak lazim. Seorang mbak-mbak seksi dengan memakai penyaga leher sudah hadir di dalam kantor mereka. Erin Brockovich, mbak ini, minta diberikan bantuan pembelaan atas kasus tabrakan yang telah dialaminya. Mr. Mesri menjamin bahwa ia akan membuat sang pelaku membayar mahal terhadap pelanggaran yang telah dibuatnya. Erin kemudian melakukan persidangan tersebut dan memberikan keterangan tentang kejadian yang dialaminya. Ketika dilakukan cross-check masalah profil pribadi, pengacara pihak seberang menemukan bahwa si mbak yang kemana-mana dan seronok ini adalah seorang janda dengan 3 orang anak dan 2 mantan suami. Ia kemudian melakukan perang adu karakter dengan membandingkan Erin terhadap profil dokter yang merupakan tersangka pelaku penabrakan. Erin yang emosional ini langsung mengeluarkan kata makian yang membuat dirinya berakhir kalah dalam proses pengadilan itu. Tentu saja Erin kalah karena akhirnya dialah yang dicap nggak betul oleh hakim meskipun memang benar ia yang kena tabrak. Tidak cukup dengan marah-marah kepada pengacara seberang, Erin pun sekalian memaki-maki pengacaranya sendiri yang sudah janji akan memenangkan kasus itu untuk dirinya. Uang $70 yang tersisa di rekening kini dipastikan tidak akan bertambah 1 sen pun. Kabar buruk di pengadilan ditambah dengan kabar buruk di rumah yang makin membuat Erin pusing 7 keliling. Tante tetangga yang biasa ia titipi anak dan bayinya ngasih kabar bahwa ia akan segera pindah. Erin pun kini jadi terpaksa harus membayar jasa babysitter untuk menjaga anak-anaknya sementara ia sibuk mencari pekerjaan di luaran sana. Dari beberapa lamaran yang ia saring di halaman loker koran, pilihannya berakhir kepada kantor pengacara yang kemarin ia maki-maki. Namun beberapa kali Erin menelepon Mr. Mesri, tetap saja orang itu tidak bisa dihubungi. Suatu hari Mr. Mesri yang baru tiba di kantor dikagetkan dengan kehadiran Mbak Erin yang ujuk-ujuk hadir dan tanpa sedang sibuk bekerja. Ditanya kepada pegawainya, sang pegawai bilang bahwa Erin memang sudah kerja di sana. Mr. Mesri kemudian mendatangi Erin, namun belum apa-apa, sudah ia duluan yang dimaki-maki. Dengan gaya mama yang asing rambu jalan, Erin menyentil soal janjinya kemarin. Tambah lagi soal perlakuan Mr. Mesri yang susah ia hubungi. Erin memastikan bahwa ia butuh cuan ketimbang perlakuan gak asik yang selama ini ia terima. Bapak pengacara ini jadi melongo kena semprot mama dengan tiba-tiba dan sebelum ia sadar, Erin langsung memohon agar diberikan pekerjaan. Tidak berdaya, menghadapi mama sangar ini, Mr. Mesri pun memberinya kerjaan meskipun dengan gaji UMR saja. Esok harinya, Erin dengan tetap mengenakan kostum dangdutnya hadir di kantor untuk mulai pekerjaannya. Kerja baru 1 hari, ia sudah langsung kasbon 100-200 kepada bosnya. Dengan uang itu, Erin bisa membayar uang babysitting kepada pengasuh anaknya. Suatu malam, Erin yang baru saja menidurkan anak-anaknya dibuat gusar oleh kebisingan di luar rumah. Rupanya ia baru mendapatkan tetangga baru, seseorang yang merupakan anggota geng moge. Tanpa tedeng aling-aling, Erin langsung melabrak si mas gondrong itu, memintanya untuk berhenti menggerung-gerungkan motornya. Seperti layaknya pria garang lain, si mas-mas ini pun langsung meleyot kalau disemprot oleh mbak-mbak garang. Digalakin seperti itu, Josh malah jadi tersepona. Ia minta maaf sekalian minta nomor WA. Tahu bahwa ia lagi dikecengin, Erin sekalian spill bahwa ia ini adalah jendes 3 anak, biar si Josh itu kapok merayunya. Suatu hari di pekerjaan, Erin diminta Pak Bos untuk menyortir sebuah file kasus real estate. Kasus itu hendak dimajukan dengan pro bono. Sekalian saat itu, Pak Bos minta agar Erin sedikit menyesuaikan gaya pakaiannya. Sebagai sekarang ini, dia kerja di kantor pengacara, bukan di tempat biliar. Yang ada, si Pak Bos itu malah disemprot balik sama pegawainya ini. Erin gak mau diganggu urusan wardrobe yang ingin ia pakai. Erin pun melakukan tugasnya lalu datang kepada pegawai senior karena ada hal yang gak ia mengerti. Pegawai senior yang gak simpati terhadap Erin menolak memberinya bantuan.
Baliklah ia ke rumah dan menemukan anak-anaknya ternyata sudah main di belakang diasuh oleh George. Babysitter yang sekarang ini ternyata kurang tanggung jawab. Dia pergi dan menitipkan anak-anak Erin kepada sang tetangga baru. Untung saja si George ini senang ngasuh anak kecil, terutama lagi karena ia memang suka sama emaknya. George yang kerja freelance itu merasa punya banyak waktu luang untuk mengasuh anak Erin. Ia menawarkan diri untuk mengurus para krucil itu. Awalnya Erin ragu karena takut jangan-jangan si Jambros ini minta imbalan bobo semalam. Namun George menjamin bahwa ia sudah nggak ada minat sama Mbak Basangar itu. Erin pun akhirnya menyerah. Untuk sementara aman sudah urusan krucil di rumah. Setelah itu Erin meneruskan pekerjaan tadi. Ia meneliti dokumen penawaran jual beli rumah dari PT Pacific Gas Energy kepada keluarga Jensen seharga $65.000. Yang bikin ia heran kenapa dalam berkas jual beli rumah itu ada berkas sampel darah dan rekam medik keluarga pemilik rumah yang ternyata diikut sertakan. Apa hubungannya jual beli rumah dengan rekam medik seseorang? Esoknya kepada Pak Bos, Erin bicara mengenai berkas kemarin. Ia meminta izin untuk melakukan investigasi lebih lanjut sebelum menyerahkannya kepada Mr. Mesri. Erin pun berangkat menuju alamat yang tertera pada berkas jual beli itu. Alamat itu berada di samping pabrik Pacific Gas and Energy atau PGE, sebuah perusahaan besar yang banyak menghidupi kota Hinckley. Ia pun tiba di rumah Nyonya Jensen dan langsung dipersilahkan masuk. Nyonya Jensen cerita bahwa PGE telah menawar untuk membeli rumah mereka padahal mereka nggak niat jual. Keluarga Jensen sudah menawarkan nilai tertentu, namun pihak perusahaan tetap maksa untuk membeli dengan harga pasaran. Sampai saat itu mereka masih bertahan karena memang nggak ada niat untuk pindah meskipun kini kondisi mereka sudah sakit-sakitan. Terungkap kemudian bahwa keluarga itu selama ini mendapatkan jaminan biaya kesehatan dari pihak perusahaan PGE. Itu adalah sebagai kompensasi dari sakitnya mereka yang diakibatkan oleh zat kromium yang dipakai oleh perusahaan itu. Melanjutkan rasa penasaran, Erin kemudian mendatangi kampus MIPA di UCLA. Ia konsultasi mengenai urusan kromium itu kepada seorang dosen. Keterangan dari Pak dosen menyebutkan selain ada jenis kromium baik, ada juga jenis kromium yang sangat membahayakan bagi kesehatan, berakibat kanker, dan jenis keracunan lainnya. Zat itu sering dipakai pada air pendingin piston mesin untuk mengurangi efek karat. Kemungkinan itu yang diterapkan di pabrik PGE. Untuk mengetahui jenis kromium apa yang sebetulnya dipakai di PGE, Erin harus mencari keterangan di Dinas Pengairan kota setempat. Namun demikian, Pak dosen itu menyarankan agar Erin gak terlalu terus terang tentang apa yang sedang dicarinya nanti di kantor itu. Pegawai kantor arsip Dinas Pengairan sangat terkejut siang-siang kedatangan wanita seksi antah berantah ini. Ia begitu gugup menghadapi Erin, lalu mengizinkan wanita itu untuk masuk ke dalam mencari berkas yang ia cari. Sampai sore Erin ngubek-ngubek ruang arsip yang kusut itu, sampai akhirnya ia pun menemukan berkas yang dimaksud. Berkas itu adalah laporan tentang kualitas air di sekitar perusahaan PGE yang disebutkan mengandung heksavalen kromium. Erin pun segera mengcopy file tersebut. Hari itu Erin baru masuk kantor dan menemukan bahwa mejanya sudah bersih dari barang-barangnya. Erin yang seminggu kemarin itu sibuk melakukan riset ternyata telah dipecat oleh Mr. Mesri karena nggak pernah check-in lapor ke kantor. Selama seminggu itu Erin cuma nelepon dan langsung berangkat ke kantor arsip. Mr. Mesri mengiranya dia bolos kerja saenake dewe. Pulanglah Erin dengan perasaan kecewa. Untung saja di rumah kini ia punya seorang George yang selalu memberinya semangat. Erin cuman gak habis pikir bagaimana bisa seorang mantan mojang Kabupaten Wichita yang juga pernah mengenyam kursi perguruan tinggi seperti dirinya bisa bernasib madesu seperti itu. Pusing ngadepin semua tagihan yang numpuk dan loker di kolom koran yang gak kunjung memberinya hasil, suatu pagi Erin kedatangan Mr. Mesri ke rumahnya.
Pak Bos ujuk-ujuk datang karena hari kemarin ia baru mendapatkan telepon dari seorang dosen di UCLA tentang ambang batas heksavalen kromium yang diperkenankan pada kandungan air. Kandungan yang terdapat pada air di wilayah PGE ternyata sudah lebih dari itu dan beresiko membahayakan. Kini Mr. Mesri tahu bahwa selama itu mantan pegawainya ini memang benar-benar kerja gak senang-senang seperti yang ia pikirkan. Mr. Mesri yang baru ngeh dengan kegawatan itu kemudian minta Erin menceritakan semuanya. Namun sebelum itu, Erin minta agar di-hire dulu balik menjadi pegawainya. Mr. Mesri pun setuju. Erin kemudian cerita soal kisah keluarga Jensen tadi yang suatu hari ujuk-ujuk dikasih penawaran dari pihak PGE. Alasannya karena di daerah itu mau dibangun jalan tol, pihak PGE ingin membuat pagar pembatas. Mengenai kromium sendiri, sebelumnya perusahaan itu sudah mengadakan temu bicara dengan warga dan mengungkap soal baiknya kromium yang mereka pakai. Waktu itu mereka cerita soal kromium 3, padahal dari hasil laporan dinas pengairan yang dipakai oleh mereka adalah kromium 6 atau si heksavalen tadi. Mr. Mesri kemudian minta data soal kromium jahat tersebut dan Erin lagi-lagi ngajuin sebuah syarat. Ia minta naik gaji 10%. Puas dengan dokumen yang ia lihat, Mr. Mesri lalu meminta agar Erin balik lagi untuk mencari dokumen tambahan. Esoknya dengan dandanan seksi yang konsisten berikut kehadiran 3 orang bodyguard, Erin pun dengan mulus menindas pegawai kantor arsip dinas pengairan. Dengan leluasa ia mengkopi semua data yang ia inginkan. Data-data itu kemudian dikirim oleh pegawai Mr. Mesri ke divisi klaim dari kantor PGE. Erin sendiri saat itu sedang berada di rumah keluarga Jensen dan memperlihatkan data yang ia pegang bahwa air di rumahnya akan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Itu adalah sebab dari pemakaian heksavalen kromium yang dibilang mereka sebagai kromium baik. Ibu Donna awalnya agak ragu, namun melihat begitu akuratnya data yang ia pegang karena efeknya yang sesuai dengan yang terjadi kepada tetangganya, ia pun mulai percaya dengan ucapan Erin. Ia pun segera lari menyuruh anak-anaknya agar segera keluar dari bak mandi di luar. Esok harinya, Mr. Mesri dan Erin akan menghadapi perwakilan pihak PGE yang telah merespon kiriman dokumen mereka. Ketika ditemui, ternyata pihak PGE cuma mengirim seorang pengacara muda. Wakil PGE ini menyampaikan kenaikan tawaran untuk keluarga Jensen menjadi sekitar $250.000. Nilai itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Mr. Mesri mengingat risiko biaya dokter akibat penyakit yang mereka derita. Adapun resiko dari pencemaran air itu akan mengakibatkan kista payudara, kanker rahim, kanker limfoma seperti yang sekarang dialami oleh Mr. Jensen, menurunnya imun tubuh, asma dan lain sebagainya. Pihak pengacara PGE tetap menolak bahwa itu bukan salah perusahaannya, orang itu tetap memaksakan penawarannya. Mr. Mesri menolak mentah-mentah tawaran tersebut meskipun perwakilan PGE ini mulai mengancamnya. Malam itu di kantor, Erin kedatangan tamu yang tak disangka-sangka. Mereka ini adalah keluarga Robinson yang mana dulunya pernah tetanggaan dengan keluarga Jensen sebelum rumah mereka dibeli oleh PGE. Mereka pun kemudian cerita bahwa sebelum pindah itu, ayam-ayam piaraan di rumah tiba-tiba mati tanpa sebab. Tante Robinson juga cerita bahwa selama hidup di sana ia sudah 5 kali mengalami keguguran. Tadinya ia pikir hal itu karena ia lemah kandungan, namun mendengar keterangan Donna tentang kromosom 6, ia jadi berpikiran mungkin zat beracun itu adalah biang keroknya. Ed Mesri dengan ditemani oleh Erin kemudian datang ke rumah Jensen untuk melakukan pertemuan. Karena untuk menuntut pihak PGE masih agak riskan, mereka pun memutuskan setidaknya mereka bisa mendapatkan harga layak untuk rumah yang sudah ditawar oleh pihak perusahaan. Keluarga Jensen dan Robinson yang juga akan mengusahakan bonus dari harga tahun sebelumnya kemudian setuju. Mereka sepakat untuk memakai Ed Mesri sebagai pengacara resmi mereka. Erin pun kemudian keliling menemui warga lain dan menemukan bahwa masing-masing mengalami gejala keracunan yang sama.
Beberapa orang mau dimintai keterangan, namun ada juga yang menolak ditemui karena merasa tidak akan ada gunanya mereka berusaha menggugat sebuah perusahaan besar. Satu korban yang membuat perasaan Erin sangat terkoyak adalah melihat sebuah keluarga yang korbannya justru anak perempuan mereka. Sebagai seorang emak, ia bisa merasakan betapa sakitnya perasaan kedua orang itu harus menyaksikan anaknya berjuang mati-matian melawan penyakit kanker di usia yang begitu dini. Erin pun lalu mengajukan agar mereka menuntut perusahaan gas dan energi tersebut. Mr. Mesri langsung senawan mendengarnya, menuntut sebuah perusahaan raksasa, lain halnya dengan menuntut kenaikan harga jual rumah. Ia merasa bahwa firma kecil miliknya tidak akan sanggup untuk membawa kasus sebesar itu yang pastinya akan sangat makan waktu dan biaya. Seperti biasa pula, Ma Erin tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia mendorong Mr. Mesri untuk berani menantang risiko demi keadilan. Seperti biasa pula, Pak Bos pun akhirnya menyerah. Ia pun menyuruh Erin untuk mencari bukti-bukti tambahan untuk ia ajukan ke pengadilan. Erin pun mulai sibuk kasak-kusuk keliling kompleks pabrik mencari bukti-bukti pendukung kasus. Ia mengambil sampel air selokan depan pabrik, mengambil mayat binatang yang mati, sekaligus mengambil sampel air di kolamnya. Kadang-kadang ia harus kena resiko dikejar oleh satpam pabrik. Tindak tanduknya itu pada akhirnya mulai memancing reaksi orang dalam. Suatu malam di rumah, Erin menerima telepon bernada ancaman. Ia diperingatkan agar tidak lagi ngulik-ngulik urusan air pabrik. Namun demikian, Erin tidak gentar. Ia sangat mengenali suara orang itu. Hari berikutnya, ia sudah kembali nongkrongin kantor arsip dinas pengairan. Erin ngomelin sang pegawai kantor yang ia duga adalah orang yang melakukan telepon ancaman. Ternyata orang ini nggak menyangkal orang PGI sudah datang memberinya nasi bungkus untuk melakukan ancaman tersebut. Sampai 9 bulan berikutnya, Erin masih mengusahakan untuk mencari bukti tambahan untuk membangun kasus tuntutan mereka. Dengan dukungan Mr. Mesri, mereka pun mengadakan saresehan terbuka, memberikan akses seluas-luasnya kepada warga untuk memberikan testimoninya. Erin tetap datang bersama Josh dan ketiga anaknya. Saat itu mereka sudah tanpa bosan. Ketika hendak pulang, sang emak ternyata masih saja harus menerima tamu. Ia kedatangan seseorang yang merupakan pengurus kolam limbah dari perusahaan PGI sendiri. Tamu penting seperti itu tidak mungkin Erin acuhkan. Ia menyuruh George pulang duluan dengan membawa anak-anaknya. Nelson, si pegawai PGI tadi, telah memberikan keterangan mengenai alur pengolahan limbah di pabrik itu. Semuanya sudah memenuhi prosedur, namun satu yang telah mereka lewatkan. Pihak pabrik tidak memberikan lapisan pada dasar kolam limbah sehingga mengakibatkan endapan kromium itu menyerap ke dasar tanah dan mengkontaminasi saluran air di bawah. 14 tahun proses itu terjadi sejak pabrik cabang Hinkley ini didirikan. Namun demikian, Mr. Mesri masih ragu untuk mengajukan kasus itu ke pengadilan karena treatment ini mungkin saja cuma terjadi di pabrik cabang Hinkley. Bisa saja pihak pusat tidak mengetahui alur proses di sana. Kalau demikian, bisa saja ajuan kasus mereka nantinya malah mental. Selain itu, modalnya pun makin menipis untuk mengurus kasus besar ini. Suatu hari akhirnya terjadi tragedi yang menimpa keluarga Jensen. Donna Jensen yang sebelumnya mengeluh sakit, kini telah mendapatkan vonis menderita kanker rahim dan kanker payudara. Kepada Erin yang menjenguknya dengan geram, Nyonya Jensen minta agar Erin menghancurkan perusahaan itu yang telah membuat masa depan keluarganya berada dalam posisi madesu. Akhirnya kantor firma Mesri & Vitito memberanikan diri untuk memajukan kasus mereka dengan tuntutan terhadap perusahaan Pacific Gas and Energy. Sebanyak 84 tuntutan mereka ajukan atas pelanggaran yang mengakibatkan dampak kesehatan buruk akibat tindak pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan besar itu. Pak Hakim yang kebetulan tinggal dekat dengan wilayah Hinkley meluluskan ajuan mereka untuk dimajukan ke pengadilan. Terlebih lagi setelah ia mendengar bahwa sebelumnya pihak perusahaan ini telah menebar pamflet kepada warga bahwa kromium yang mereka pakai sangat baik untuk mereka.
Pak Hakim sangat terganggu dengan tindak penipuan itu. Ia menyuruh pihak tersangka untuk segera bersiap maju ke pengadilan. Setelah pertemuan di pengadilan, pihak pengacara PGE langsung menyambangi kantor firma Mr. Mesri. Mereka datang dan menawarkan uang damai sebanyak 20 juta dolar. Pengacara itu mengucapkan hal tersebut dengan nada meremehkan warga sekitar. Hal itu membuat Erin jadi murka. Mbak-mbak bawel asing rambu jalan ini langsung nyerocos membantai semuanya. Warga Hinckley tidak pernah bermimpi jadi orang kaya. Mereka cuma bermimpi bisa hidup sehat dan tentram selamanya. Erin kemudian mempersilahkan tante pengacara itu untuk minum air hidangan yang ia bilang dibawa langsung dari Hinckley khusus untuk mereka. Si tante itu pun jadi takut sendiri. Ia nggak jadi meminum air tersebut, takut kena kanker payudara. Damn right it is. Pulang ke rumah, masalah kembali menimpa Erin. George ternyata sudah sampai pada titik jenuh menjadi babysitter anak-anaknya. Ia memutuskan mundur dari hubungan mereka. George sudah habis jatah sabar karena selama itu Ma Erin lebih mementingkan urusan kasus ketimbang urusan dirinya. Terpaksalah kali ini si Mbak Bawel itu membawa anaknya ke lokasi kerja. Ia bawa anaknya untuk menemui Pamela, tetangga Donna yang tempo hari sempat menolak bekerja sama. Mengetahui bahwa Erin terlihat care dengan nasibnya, Pamela yang semua anaknya sakit itu akhirnya mau memberikan keterangan. Nyampe di kantor, Erin menemukan bahwa di sana sedang terjadi pertemuan yang membahas urusan kasusnya. Mr. Mesri yang sudah goyang dalam urusan pendanaan akhirnya mengajak firma hukum yang lebih besar untuk bekerja sama mengolah kasus PGE. Erin yang merasa dilangkahi karena nggak pernah diajak diskusi mengenai urusan ini, akhirnya ia pun jadi ngadat. Ia sampai gak dengar ucapan Mr. Mesri bahwa pihak firma seberang sudah kasih cek buat kompensasi kerja mereka selama itu. Melihat senjata andalannya adat-adatan, Mr. Mesri pun langsung segera bertindak. Esoknya ia mengirim cek $5.000 berikut sebuah unit mobil baru sebagai hadiah buat Erin. Hasil dari ajuan pihak pengacara, pihak PGE ternyata meminta dilakukan sidang arbitrase yang mana keputusannya hanya dilakukan oleh hakim, tidak oleh juri, seperti yang biasa dilakukan pada sidang umumnya. Sidang arbitrase tidak mengizinkan dilakukan banding, putusan hakim keluar tidak bisa diganggu-gugat. Hal itu dimaksudkan agar sidang ini tidak berlangsung berlarut-larut karena kalau ada banding bisa memakan waktu bertahun-tahun. Erin keberatan karena itu bertentangan dengan keinginan para warga, namun kali ini ia harus menerima keputusan firma besar. Pihak firma besar akan meng-cross-check balik data-data yang telah dibikin Erin sebelumnya, yang kemudian membuat emak-emak berangasan itu kembali marah-marah karena merasa kerjaannya telah diremehkan. That's all you got, lady. 2 wrong feet and ugly shoes. Namun tidak mudah untuk bisa menjadi seorang Erin yang bisa dengan mudah bergaul dan dengan gampang bisa meraih simpati warga. Mbak-mbak pengacara ini yang datang dengan seragam pengacara kesulitan untuk membuat warga mau bicara. Manuver ini membuat warga jadi gerah, apalagi ketika mereka tahu bahwa pengadilan hanya dilakukan via majelis arbitrase. Pamela bahkan sudah mengajak para warga untuk mencari pengacara baru. Beberapa hari kemudian di kantor sedang dilakukan rapat mengenai masalah baru yang sedang mereka hadapi. Pihak firma besar kini membutuhkan sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa kantor PGE pusat memang mengetahui kontaminasi yang dilakukan di pabrik cabang Hinckley. Selain itu, mereka pun kini membutuhkan surat pernyataan dari seluruh warga yang menjadi penggugat yang jumlahnya sekitar 600 orang. Pihak Mr. Mesri dan Erin akhirnya harus kembali turun ke lapangan. Di gor desa, mereka mengundang para warga untuk hadir mendengar penjelasan dari Mr. Mesri kenapa mereka tidak maju ke pengadilan dan kasusnya hanya berakhir di meja sidang arbitrase. Mr. Mesri juga menjelaskan bahwa tidak akan ada banding setelah keputusan hakim untuk menghindari kasus yang berlarut-larut. Sebagian besar merasa siap untuk menunggu lama, namun sebagian lagi sepakat dengan pihak pengacara bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan uang mereka.
Mr. Mesri kemudian mencontohkan sebuah kasus yang terjadi di tahun 1978 dan sampai saat itu pihak warga yang dirugikan masih belum mendapatkan uang kerugiannya. Akhirnya warga pun mulai tersadarkan, mereka pun ngantri untuk menandatangan surat pernyataan. Saat proses itu berlangsung, ada orang yang mencurigakan yang terus tersenyum kepada Erin. Beres acara dilakukan, ternyata masih kurang 150 lagi surat pernyataan dari orang yang tidak hadir di pertemuan. Erin dan Mr. Mesri terpaksa harus turun door to door untuk mendapatkan tanda tangan warga yang tersisa. Karena beberapa hari ke depan dipastikan ia akan sibuk turun ke lapangan, Erin pun memanggil George meminta bantuannya untuk menjaga anak-anaknya. Turunlah kemudian emak-emak Hebring ini dari pintu satu ke pintu berikutnya meminta tanda tangan para warga. Sampai akhirnya ia pun tiba di rumah Pamela yang kali ini membukakan pintu untuk Erin. Suatu malam, Erin datang ke sebuah bar untuk meminta tanda tangan pemilik bar tersebut. Dia pun kemudian beristirahat sejenak untuk menikmati kopi hangat. Di sana, ternyata sudah ada orang yang kemarin digordes itu tanpa begitu mencurigakan. Melihat Erin sedang sendiri, orang itu pun lalu datang mendekat. Ia lalu mengucapkan kata-kata manis yang kemudian membuat Erin jadi nggak nyaman. Curiga bahwa orang ini rada nggak beres, Erin pun hendak langsung pergi, namun kemudian ditahan oleh orang ini yang memperkenalkan diri sebagai salah seorang pekerja PGE. Orang yang bernama Charles Embry ini ingin menyampaikan sesuatu kepada Erin. Pak Charles ini ternyata baru kehilangan sepupunya yang juga bekerja di PGE. Sepupunya itu sebelumnya sudah mengalami tumor pada ginjal dan hari kemarin itu meninggal dengan muntah darah setelah membersihkan cooling tower. Si Pak Charles sendiri yang kerja di bagian kompresor, suatu hari tiba-tiba ia ditugaskan untuk menghancurkan data-data kantor. Awalnya data yang ia lihat cuma berkas biasa, namun kemudian datang kumpulan berkas yang membuatnya lalu curiga. Mr. Charles kemudian mengamankan data-data penting itu. Keesokan harinya dengan pede, Mr. Mesri dan Erin datang ke kantor firma besar dengan sejumlah tumpukan berkas. Selain menyerahkan 634 data warga yang semuanya sudah ditandatangan, mereka juga memberikan data penting lainnya. Dokumen internal PGE tentang kontaminasi yang dilakukan oleh pabrik-pabrik mereka. Ada sebuah memo penting dari kantor pusat PGE yang memberikan pesan kepada cabang Hinckley agar mereka menutup masalah pencemaran lingkungan itu dari pengetahuan warga. Genap sudah data yang mereka butuhkan dan hal itu membuat semua orang di firma besar jadi terpukau melihat hasil kerja Erin. Beberapa waktu kemudian dengan mengajak George yang bagi Erin sudah banyak berjasa dalam membantu proses penuntasan kasus PGE, mereka mendatangi rumah keluarga Jensen di Hinckley. Kepada Tante Donna, Erin menyampaikan kabar hasil sidang arbitrase yang telah dilangsungkan. Keputusan Bapak Hakim menetapkan bahwa pihak PGE harus membayar $333 juta untuk kerugian warga. $5 juta akan dipersembahkan khusus bagi keluarga Jensen. Atas kesuksesan mengusung kasus tersebut, firma hukum Mesri & Vivito mendadak naik kelas. Kantor kelas menengah itu kini langsung pindah ke lokasi gedung perkantoran yang elit di tengah kota. Mr. Ed Mesri dimuat menjadi cover majalah Los Angeles Lawyer. Pak Bos juga tidak melupakan jasa Erin yang sudah sedemikian total mengurus kasus terbesar mereka. Setelah sebelumnya ngerjain dulu si tante tukang ngambek itu, cek sebesar $2 juta kemudian ia berikan kepada pegawainya yang bawel itu. Hasil dari kepeduliannya dari mengurusi kasus warga Hinckley, Erin pun bisa menaikkan harkat hidupnya dan memberi jaminan masa depan yang lebih baik kepada ketiga anaknya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.